Nah ini udah alat yang untuk tes DNA udah udah datang dari Amerika. Ya, tadi udah tak suruh buka anak saya yang kemarin keliling Eropa pakai bahasa Inggris. Nah ini isinya kayak gini, tadi udah dibuka, udah sedikit udah dipelajari. Nah ini yang ngaku-ngaku keturunan Nabi silakan tes DNA. Saya yang nggak ngaku-ngaku aja saya berani kok. Oh ini anak saya nggak mau in frame ya karena terlalu cantik, lebih cantik dari anaknya Yek Zulfikar. Nah, ini yang viral kan putrinya Yek Zulfikar. Nah saya lebih cantik lagi loh ya. Tapi pemalu. Nah ini tadi petunjuknya ini udah dipelajari. Kemudian ini alatnya nanti untuk ngetes ya, cuma apa, kayak cotton buat ya. Sini nanti masukkan sini ya hasilnya ya, ada ya. Terus syaratnya tadi suruh puasa 1 jam, nggak boleh makan, nggak boleh ngerokok, nggak boleh minum. Family tree DNA. Ini anak saya yang tak jadikan juru rawat biar pintar merawat apapun. Masih mahasiswa di psikologi UGM, kemarin tak suruh keliling Eropa. Ini enggak sebelah salah satu pipi belum masukin kayak pipi di dalam bagian dalam ini, di dalam di tengah tengah. Masukin terus nengok pipi ditempelin aja terus dibuka diputar 45 detik. Oh wes. Wah wes. Anak saya itu mahasiswa psikologi mah kok dokter mah. Nah ini kan masukkan. Ini mengandung DNA siapakah? Apakah DNA Rasulullah? Apakah DNA Yahudi? Apa DNA Sutonoyo? Kita tidak tahu. Nanti 3 bulan lagi ini dikirim ke Amerika. Karena yang satu mana? Iki mau sing kene ya, kanan. Berarti sekarang yang kiri. Ditunggu ya, Mas Andi. Nah, Masukin. ya. Jadi konsisten, saya konsisten. Nanti 3 bulan lagi hasilnya bro, insya Allah 2 bulan 3 bulan lah. Nanti ada sekian, ada 3.000 baris kode. Nanti harus dibaca itu anunya. Terus mana? Ini dimasukkan sini. Masukkan ini. Ini juga untuk edukasi bagi teman-teman yang pengen tes DNA. Saya bilang 85% orang Indonesia kan membuat darahnya Rasulullah karena strateginya Wali Songo, strateginya Wali Songo. Terus ini dilebok gini lah. Enggak, terus masukin situ. Ininya saya bagian terus dikirim ya. Bagian pengiriman kita siapa? Agen intelijen bagian pengiriman. Bagian pengirimannya ono agen intelijennya di sini tuh, orang main-main. Oh ya, saya itu sekarang kalau keluar kota itu dipesan sama Pak Kadensus harus menghubungi Densus 88 karena harus dikawal saya. Berarti kan saya orang penting gitu. Jadi orang penting kemarin ke Banyumas, ke mana itu, ke Banten, entah kemana, pokoknya harus lapor ke keluar kota. Di mana di titik-titik tempat saya lewat nanti ada sniper, kalau ada orang niat tidak medeni ada. Jadi keturunan siapa-apa itu nggak apa-apa. Apakah saya DNA saya sampai Rasulullah sebagaimana ada yang di buku nasab saya sampai Sunan Ngampel, bener apa enggak ya, tes DNA. Atau ternyata saya keturunan Ki Semar Badronoyo, atau saya keturunan DNA-nya Yahudi, enggak apa-apa. Yang penting orangnya akramakum indallah atqakum kok. Yang paling mulia di sisi Allah itu yang paling takwa, bukan yang bernasab. Cuma nasab kan anak Nabi, anak Rasul. Jadi tes DNA itu sesederhana ini ya, cuma diambil kiri-kiri. Nah,
Kemudian hasilnya nanti itu ditampilkan di web. Nah, nanti kalau misalnya 2 bulan atau 3 bulan lagi hasil tes DNA saya sudah keluar, nanti saya akan undang teman yang bisa membaca kode-kode yang ditampilkan. Terus nanti ketika saya mempublish hasilnya kepada publik itu ya saya tunjukkan, ini loh webnya, ini loh, bahkan kalau perlu print outnya print out kode-kode DNA dari hasil tes DNA saya. Jadi hasil dari tes DNA itu bukan kok kayak sertifikat telah dinyatakan sebagai keturunan Abu Lahab, bukan begitu. Jadi masuk ke web misalnya, oh Mr. Muhammad Fatriyadi. Nah itu terus hasilnya begini, ini kode-kode gini, ini ada 3000 baris. Kalau nggak ahlinya membaca kode-kode hasil tes DNA ya nggak bisa. Saya juga nggak bisa, makanya saya harus minta tolong ke ahlinya. ini urusan ya, berarti apa, kedokteran apa kimia ya, apa lagi kira-kira anunya di situ ya. Jadi aku kan hal-hal teknis mendetail seperti ini kurang paham. Intinya begitu, jadi nggak bisa bohong-bohongan. Misalnya ada orang terus saya sudah tes DNA, ini hasilnya sertifikat, nggak begitu. Hasilnya itu bukan sertifikat, hasilnya itu ditampilkan di web, kemudian web itu memberikan hasil dalam bentuk kode-kode yang kemarin saya dikasih tunjuk ketika Gus Fakih Wiradiningrat kesini itu ngasih lihat contoh yang hasil tesnya Ki Hasan Genggong. Ada 3000 baris isinya kode-kode angka apa huruf. Ini ada 3000 baris. Itu loh, satu orang satu hasil tes itu, karena kan DNA juga mengalami mutasi juga atau dalam sekian generasi itu mengalami mutasi. Nah dari situ tetap tercermin nanti meskipun sudah terjadi mutasi tetap bisa dilacak sebenarnya kita itu keturunan siapa. Ini nggak bisa bohong-bohongan, makanya ya kalau nggak berani nggak usah tes DNA dan nggak usah ngeles, nggak masalah kok. Anak siapapun, keturunan siapapun, DNA-nya apapun tuh nggak masalah kalau kita itu takwa. Nah, takwa dalam keindonesiaan ya menjadi orang yang baik, yang Pancasilais, yang tidak nyebar hoak, yang tidak tukang les, itu ya. Ini sebagai pelengkap. Bahwa itu kalau sudah tes DNA itu artinya kalau nasab itu buku nasab, kitab nasab itu kan catatan manusia. Kalau hasil tes DNA itu catatan malaikat masalahnya, karena ya itu tadi ada di dalam tubuh kita. Jadi tidak bisa dibohongi. Kira-kira kayak begitu. Itu ya sekali lagi ya. Kalau bagi teman-teman yang pengen, nggak usah ngomong, itu apa itu tingkat akurasinya berapa persen, 99,9%. Gimana tuh? Oh itu lembaga abal-abal, gimana wong perusahaan ternama di Amerika. Oh itu apa itu kerjaan orang Yahudi loh ya, sesuatu yang ilmiah itu nggak ada urusan Yahudi mah apa, yang penting bener apa enggak secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan apa enggak. Dan ini kan secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Yang kemarin juga Kiai Hasan Genggong itu juga lewat ini lembaga ini apa namanya, Family Tree. Ada juga vlogger yang pro Ba'alawi itu ngomong Family Tree itu apa, nggak kok apa gimana, tak mau jelas ini perusahaan go public, perusahaan yang secara rasional, secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan kok. Nggak usah cari alasan. Kalau nggak berani tes DNA kayak saya, nggak usah cari alasan. Kalau saya kan berani, pemberani ya, bukan hanya kuar-kuar. Kalau nggak berani tes DNA, nggak usah cari alasan. Ngomong aja saya takut tes DNA, nanti saya takut ketahuan Yahudi. Udah bilang gitu aja, gimana sih? Kalau aku nggak takut ketahuan apapun, ketahuan Yahudi juga nggak apa-apa, ketahuan Cina ya nggak apa-apa, ketahuan Jawa nggak apa-apa, ketahuan bahwa aku ternyata Dzurriyyah Rasul juga nggak apa-apa, santai aja, nggak terus gaya biasa.